Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen kami Ibu Fitri Khairunisa Siregar, MPSI. Sebelum kami melanjutkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Prinsip umum perkembangan. Perkembangan awal. Kemungkinan perkembangan itu cenderung terjadi. Di antaranya, perubahan dapat terjadi apabila anak memperoleh bantuan atau bimbingan untuk berubah. Misalnya, beberapa orang tua berhasil melatih anak menggunakan tangan kanan dari tangan kirinya saat makan. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diprediksi adalah perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perilaku-perilaku baru yang semakin kompleks seiring meningkatnya tahapan perkembangan yang muncul. Dalam urutan yang bisa diprediksi, sebagai contoh adalah anak mulai belajar berjalan, manakala sebelumnya anak mampu untuk berdiri dan merangkak. Ada perbedaan individual atau individual difference. Dalam perkembangan genetis benar-benar berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam kasus sebagai bayi kembar atau twin baby, bahwa anak-anak berada pada keadaan berbeda yang mempunyai cara tersendiri untuk merasakan sesuatu. Terbukti setelah anak menginjakkan usia kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya ke masa usia lanjut, perbedaan tersebut semakin terlihat. Dua orang tertentu akan beraksi sama terhadap rangsangan lingkungan yang sama. Misalnya, anak-anak penakut tidak sama reaksinya dengan anak-anak agresif. Tiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Tahapan perkembangan ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode equilibrium. Apabila anak dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya saat anak muda diatur, penurut, tenang, dan lain-lain. Equilibration adalah bagaimana anak bergerak dari satu tahap pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya, sehingga pada akhirnya anak mampu mendapatkan keseimbangan dalam berpikir. Periode disequilibrium apabila anak menemui kesulitan dalam penyesuaian yang mengakibatkan penyesuaian pribadi dan sosial menjadi buruk. Misalnya, saat anak sulit diatur, keras kepala, mudah tersinggung, gelisah, dan lain-lain. Penyesuaian tersebut tidak terjadi secara konstan. Semua anak akan mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap ke tahap berikutnya. Perkembangan sebagai proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process, dan terjadi silih berganti. Adanya perubahan itulah merupakan ciri terjadinya perkembangan. Anak secara terus-menerus berkembang sepanjang hidupnya. Perkembangan memiliki risiko. Setiap tahap perkembangan memiliki risiko karena lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Sehingga pola perkembangan anak tidak meningkat tetapi datar. Artinya, tidak ada peningkatan dalam perkembangan di saat ini. Perkembangan di saat ini dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Perkembangan dibantu oleh adanya rangsangan stimulus. Prinsip perkembangan oleh adanya rangsangan ini disebut sebagai hukum masa PK. Masa PK adalah masa yang tepat untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu pada anak, fungsi mulut untuk berbicara, fungsi tangan untuk menulis,
Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan terbentuk stimulus dari lingkungan sekitar. Pentingnya stimulus berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Sebagai contoh, semakin sering orang tua berbicara dengan anak menjelang usia sekolah, semakin cepat anak itu belajar berbicara. Perkembangan dipengaruhi oleh budaya. Sebuah elemen penting yang meresapi semua lapisan adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah sebuah konsep yang ada di benak, sekaligus realitas yang benar-benar ada di lapangan. Kebudayaan meresapi banyak aspek dari lingkungan si anak. Sebagai contoh, kebudayaan memengaruhi perilaku yang didorong oleh anggota keluarga. Kebudayaan mempengaruhi praktik pemberian hukuman atau punishment yang dilakukan orang tua terhadap anak. Harapan sosial pada tiap tahapan perkembangan yaitu sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh masyarakat dari anak pada usia-usia tertentu. Misalnya, orang tua mengajari anak yang masih kecil dengan keterampilan keberhasilan anak menguasai hal tersebut sangat berpengaruh pada seberapa jauh berhasil diterima oleh masyarakat. 10 keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkat usia. Harlow menjadikan keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkat usia adalah sesuatu hal yang sangat penting karena menyangkut penilaian dan evaluasi dalam diri sendiri. Dalam kebudayaan kita, stereotip yang berhubungan dengan usia lanjut dapat mengakibatkan perlakuan yang kurang menyenangkan tentang kehidupan masa tuanya. Karena perlakuan tersebut, mereka berkembang menjadi orang tua yang tidak bahagia sehingga mempengaruhi penurunan fisik dan mentalnya. 11. Perkembangan merupakan hasil kematangan atau maturation dan belajar. Prinsip ini merupakan hasil kematangan dan belajar memainkan peran penting dalam perkembangan. Menurut Harlow, kematangan adalah terbukanya karakteristik atau sifat yang secara potensial sudah ada pada anak dan berasal dari warisan genetik individu. Hampir seluruh aspek perkembangan seorang anak dipenuhi secara langsung ataupun tidak langsung oleh susunan genetis. Walaupun kata Omrod, tidak semua karakteristik turunan tersebut muncul saat kelahiran. D. Fungsi kematangan dalam perkembangan. Setelah memahami prinsip-prinsip perkembangan, penting untuk dipahami fungsi kematangan. Karena kematangan dan proses belajar memainkan peran atau pemberian stimulus. Fungsi kematangan yang dimaksud yaitu pertama fungsi filogenik. Fungsi filogenik ini berfungsi pada umum pada individu seperti merangkak, duduk, berdiri, berjalan, berlari, dan berkembang terutama akibat pengaruh neurologis. Kedua, fungsi ontogenetik. Fungsi ontogenetik ini khusus pada individu seperti menulis, membaca, mengemudi, berenang. Faktor stimulus lingkungan dalam bentuk belajar atau pelatihan itu sangat penting. Walaupun anak sudah mencapai kematangan untuk menulis, tetapi tidak akan dapat menulis tanpa diberi latihan menulis, tidak akan dapat membaca jika tidak diberi latihan membaca. Tanpa fungsi tersebut, perkembangan tidak akan bisa terjadi.